Baik, kita sudah menyusun program eliminasi Gauss kita ya. Dan dari eliminasi Gauss ini kita dapatkan hasilnya berupa matriks seperti ini. Ya, hanya saja kan tugas kita belum selesai ya, karena kita belum mencari X1, X2, dan X3-nya. Nah, sekarang kita coba cari X1, X2, dan X3-nya. Oke, ini adalah hasil dari eliminasi Gauss kita tadi, program eliminasi Gauss kita. Sekarang kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan sistem persamaan linear, ini kan bentuknya seperti ini. Kita coba cari secara manual dulu ya, nanti baru kita akan buat programnya. Kalau dari SPL-nya, kita bisa langsung dapatkan X3-nya, di mana X3 sama dengan 1. Untuk mencari X2, kita bisa mensubstitusikan X3 ke dalam persamaan 2 kita. Jadi kan X2 itu berarti 0,6 ditambah 1,4 X3 ya. Kan X3-nya sudah didapatkan dari baris terakhir ya. X3-nya sama dengan 1, 0,6 ditambah 1,4 kali 1 ini sama dengan 2. Ini dapat X2. Dan untuk X1-nya, substitusikan X2 dan X3-nya ke baris pertama. Sehingga didapatkan 2,5, kemudian dikurangi 0,5 X2, 1 ya. Kemudian dikurangi 0,5 X3, 0,5 kali 1, 0,5. Berarti ini nilainya 1. Jadi X1-nya 1, X2-nya 2, dan X3-nya 1. Nah, kita kan dari mencari X1, 2, 3 ini, kita kan melakukannya dari baris terakhir ya, ke baris pertama. Nah, nanti ketika kita membuat programnya juga operasinya dilakukan dari baris terakhir ke baris pertama gitu ya. Oke, tadi kan hasil dari program eliminasi Gauss kita kan ini ya. Ini untuk elemen array M0 kali 0, ini M0 kali 1 dan seterusnya ya. Jadi kalau kita tuliskan indeks-indeksnya, maka kan jadinya seperti ini ya. Kalau kita tuliskan indeks-indeksnya. Dan kita tahu bahwa ini kan sebenarnya augmented matrix ya. Dan sebenarnya bisa dituliskan dalam bentuk perkalian matriks gitu ya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks, ini kan sama saja dengan, nah seperti ini. Dan yang kita cari itu adalah matriks variabel kita ya. Jadi di sini kita membutuhkan satu array lagi untuk menyimpan X1, X2, dan X3, di mana jumlah barisnya adalah sama dengan jumlah baris matriks augmented kita. Jadi di sini kita butuh satu array lagi untuk menyimpan X1, X2, dan X3 ya. Jadi coba kita deklarasikan dulu arraynya. Float, anggaplah nama arraynya X ya. Dan ukurannya itu tentu saja sama dengan jumlah baris kita ya. Jadi tuliskan baris. Kita beri nama X ya, bukan Z. Dimana nanti X dengan indeks 0 itu kita gunakan untuk menyimpan X1. X dengan indeks 1 kita gunakan untuk menyimpan X2 kita. Dan X indeks 2 kita gunakan untuk menyimpan X3. Ingat,
bahwa indeks itu dihitung dari 0 ya, bukan dari 1, sehingga indeks terakhir kita tentu saja jumlah data dikurangi 1. Oke, kita sudah deklarasikan array-nya. Kemudian kalau ini dijabarkan, kan sama saja dengan kita tulis ulang ini kali x1 ditambah x2 tambah. Nah, kalau dijabarkan bentuk perkalian ini kan seperti ini. Dan operasi kita lakukan dari baris terakhir sampai baris pertama, di mana baris terakhir itu yang ini kita mendapatkan x3-nya. Kemudian baris kedua kita dapatkan x2-nya. Dan untuk baris pertama kita dapatkan x1-nya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan ini untuk mencari x1, x2, dan x3-nya ya. Berarti kan ini pindah ke kiri, ganti tanda ya. Pindah ke kiri, kemudian diganti tandanya. Negatif, negatif. Itu ya. Yang atas juga sama. Nah, seperti ini ya. Kalau kita mau menghitung x1, x2, dan x3-nya. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang ini adalah elemen array pada kolom terakhir ya. Ini jadi satu kolom gitu ya, kolom terakhir. Sayangnya yang ini tidak demikian. Jadi kita coba susun ulang per kolom sehingga nanti kita membuat programnya menjadi lebih mudah gitu ya. Kalau kita susun ulang, nol, nol, nol. Kalau ditulis seperti ini nggak ada masalah ya, supaya kita mendapatkan array per kolom gitu ya, elemen per kolom. Jadi ini satu kolom, ini satu kolom, ini satu kolom, dan yang terakhir juga ini satu kolom. Jadi kalau semuanya per kolom kan nanti kita membuat programnya menjadi lebih gampang. Sehingga supaya semuanya itu per kolom gitu ya, 0, 0 ini bisa kita tuliskan dengan elemen array yang bersesuaian ya. Jadi supaya dia satu kolom, tentu saja ini baris indeks 2 kolom kedua ya. Jadi ini kolom kedua semua. Hanya saja dia tentu saja harus dikalikan dengan 0 ya. Karena kan ini nilainya harusnya 0 ya. Itu juga berlaku untuk baris kedua dan baris pertama. Jadi di sini bisa kita tuliskan, oops, ini kebalik ya. Ini bisa kita balik jadi supaya sama semua. Nah, ini. Jadi supaya satu kolom semua, ini bisa kita tuliskan dengan M1 kolom ke 1 dikalikan 0. Yang ini juga sama. Berarti ini adalah M indeks 00 dikalikan 0. Jadi dengan demikian kita bisa dapatkan elemen array per kolom ya. Ini per kolom, kolom 3, ini kolom 2, ini kolom 1, ini kolom 0. Nah, kalau seandainya kita inisialisasi x3, x2, dan x1-nya dengan nilai 0, jadi sebelum kita menghitung persamaan ini, kita inisialisasi x3-nya sama dengan x2 sama dengan x1 sama dengan 0. Kalau kita lakukan ini, artinya yang ini bisa kita gantikan dengan x3. Karena x3-nya kita inisialisasi dengan nilai 0 ya. Yang ini juga sama, x2, dan ini juga sama, x1. Sehingga kita mendapatkan pola untuk menghitung x1, x2, dan x3 ya. Kalau sudah bentuknya seperti ini jauh lebih gampang kita menulis programnya nanti.
Dengan catatan kita perlu menginisialisasi X2, X3, X1-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita inisialisasi dulu X2, X3, dan X1 itu kan disimpan ke dalam array ini ya. Jadi ini kita inisialisasi dengan nilai 0 ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. 0 ya. Jadi ini sama saja dengan menulis seperti ini ya. X dengan indeks 0-nya sama dengan 0, indeks 1-nya 0, indeks 2-nya 0 ya. Oke, kita sudah inisialisasi. Dan operasi kita dimulai dari baris terakhir ya. Baris dengan indeks terakhir. Indeks terakhir kita kan 2 ya. Indeks baris terakhir kita adalah 2. Di mana 2 itu sebenarnya adalah jumlah baris dikurangi 1 ya. Karena kita menghitung dari 0 ya. Oke, kita coba buat untuk baris ini dulu. Oh ya, sebelumnya ini ya. Untuk M00, M11, dan M22, kalau dari hasil eliminasi Gauss kita kan ini nilainya 1 semua. Ini 1, 1, 1. Ini 1, 1, 1. Sedangkan yang di bawahnya itu bernilai 0 ya. Jadi untuk yang ini nilainya 1, 1, 1. Artinya ini tidak ditulis juga nggak ada masalah ya. Nih. Jadi X1, X2, dan X3. Sekarang kita coba hitung ini. Untuk menghitung ini, prosesnya mirip seperti ketika kita membuat program perkalian matriks ya. Jadi kita membutuhkan variabel bantu untuk menyimpan hasil operasi matematik ini. Oke, kita deklarasikan variabelnya. Float, anggaplah buff 2 ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah simpan elemen pada indeks 23 ini ke dalam buff gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu aja ya. M23, di mana M23 itu adalah baris terakhir, kolom terakhir. Oke, kita tuliskan, kita simpan elemen baris terakhir, kolom terakhir. Berarti indeksnya, indeks baris terakhir itu adalah jumlah baris kita dikurangi 1. Indeks kolom terakhir kita juga jumlah kolom dikurangi 1. Dan disimpan ke dalam buff 2 ya. Kemudian apa? Kemudian M23 ini dikurangkan dengan suku berikutnya. Berarti ini dikurangi M22 dikalikan X3 gitu ya. Dan disimpan ke dalam variabel buff itu sendiri. Artinya ini kita mengupdate nilai buff ya. Ini dikurangi dengan elemen array pada baris terakhir juga. Untuk kolomnya, untuk kolomnya kita coba supaya gampang ya. Ini kan kolom, ini saya hapus dulu. 3 ini kan kolom terakhir ya. Indeks 3 ini kan indeks dengan kolom terakhir. Sedangkan indeks 2 ini adalah satu kolom sebelah kiri dari indeks terakhir kita. Yang ini juga sama, satu ini adalah kolom berikutnya lagi di sebelah kirinya ya. Jadi untuk kolomnya itu prosesnya itu dari kanan ke kiri. Jadi ini operasinya, kalau untuk barisnya operasinya dari bawah ke atas, sedangkan untuk kolomnya operasinya adalah dari kolom terakhir ke kolom pertama gitu ya. Ini kebalikan dari operasi eliminasi Gauss kita. Jadi kita bisa tuliskan satu kolom sebelah kiri dari kolom terakhir, tentu saja ini tinggal dikurangi 1 ya. Dan hasil
operasi ini disimpan ke variabel buff itu sendiri. Jadi kita mengupdate nilai buff. Artinya itu dua baris yang sudah kita tuliskan tadi itu sama saja yang ini ya. Dua baris program yang kita tulis tadi itu sama saja operasi yang ini. Sekarang dikurangi dengan M21X2. Oke. Yang tadi belum kita kalikan X3 ya. Belum kita kalikan X3 kalau nggak salah. Oke, belum kita kalikan X3 ya. Ini berarti kalikan X3. Di mana X3 itu kita simpan ke ini ya. X dengan indeks terakhir. Di mana indeks terakhir kita itu adalah baris, jumlah baris ya. Jumlah data kita kan sesuai dengan jumlah baris ya. Dikurangi 1. Jadi ini bisa kita tuliskan baris min 1 gitu. Dan operasi berikutnya dikurangi dengan M21 kali X2. Dan ini menjadi lebih gampang ya, karena kita sudah dapatkan yang ini berarti kita tinggal kopikan saja sebenarnya. Kita geser kolomnya 1, berarti sekarang tidak lagi min 1 tetapi min 2. Sedangkan X-nya juga geser ke atas 1 ya, berarti di sini adalah min 2. Dan untuk operasi yang terakhir berarti yang ini ya, M20X1 itu juga mirip ya, berarti ini tinggal kita kopikan saja. Ini tidak lagi min 2 tetapi min 3, ini juga min 3. Nah, dengan demikian kan ini kita ada kemiripan ya dari baris yang dari yang ini. Jadi kita lebih gampang untuk membuat loopingnya ya. Dan operasi yang kita lakukan ini kan dilakukan sebanyak jumlah kolom kita ya. Jumlah kolom kita kan 4. Jadi untuk yang ini kita bisa buatkan looping ya. For int k dimulai dari 1 dan k itu kecil dari jumlah kolom kita. Indeks kolom terakhir kan 3 ya. klm k plus plus. Dan ini bisa kita kopikan saja. Nah, ini tinggal ganti dengan K. Ini juga ganti dengan K. Itu ya. Jadi ini adalah operasi yang kita lakukan untuk mendapatkan X3. Ini bisa dihapus. Kalau kita mau menampilkan X3-nya ya, kita gunakan ini saja. Untuk menampilkan array satu dimensi, tadi array-nya X, ini kita ganti B, ini jumlahnya sebanyak baris, ini B. Ini untuk blok program menampilkan array satu dimensi kita ya. 000, kenapa 000? Oke, karena hasilnya kenapa masih 0? Karena nilai buff kita belum kita simpan ke hasil dari operasi ini. Perlu kita simpan ke X3-nya. Dimana X3 itu kan dalam array X ya. Jadi hasil operasinya disimpan ke array dengan indeks terakhirnya adalah baris dikurangi 1. Sama dengan buff 2. Nah, seperti ini ya. Dan ini berarti ini adalah untuk mencari X3 kita. Nah, ini X3-nya ya. Sama dengan 1. X3 sama dengan 1 ini kita
Ini adalah untuk menghitung X3-nya. Untuk menghitung X2-nya bagaimana? Untuk menghitung X2-nya, kalau kita perhatikan di sini, yang berbeda itu hanya pada ininya saja. Jadi artinya ini dilakukan untuk baris yang di atasnya ya. Jadi programnya sama, hanya saja kita tinggal mengganti baris yang di atasnya. Artinya ini bisa kita kopikan saja. Hanya saja kita lakukan untuk baris yang di atasnya. Berarti ini tinggal negatif 1. Artinya kolom yang di atasnya lagi ya. Ini juga sama. Min 1. Ini juga. Oh ini untuk kolom ya. Kalau untuk kolom kita hanya merubah baris ya. Baris yang di atasnya. Berarti yang ini tidak perlu kita kurangi 1. Dan ini juga dikurangi 1. Nah itu ya. Karena kan kita hanya melakukan operasi yang sama dengan yang ini hanya saja untuk baris yang di atasnya ya. Kalau kita jalankan programnya, ini untuk yang ini saja. Nah, ini berarti X2-nya. X2-nya sama dengan 2 ya. Dan untuk menghitung X1-nya caranya juga sama. Blok programnya juga ini juga, hanya saja kita tinggal mengganti ini tidak lagi min 1, tetapi ini min 2. Ini juga min 2. Dan ini juga min 2. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan semua X1, 2, dan 3. 1, L, 2, 1. Dan ini sesuai dengan kita hitung, yang kita hitung dengan cara manual tadi ya. Nah ini ya, 1, 2, 1. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tentu saja kita bisa persingkat cara menulis program ini menggunakan pengulangan ya. Karena kan ini sudah ada polanya ya. Ini kita lakukan sebanyak jumlah baris ya. Sebanyak jumlah baris kita kan X1, X2, X3. Berarti kita bisa tuliskan di sini for NTB sama dengan dimulai dari 0, B kecil dari jumlah baris kita, B plus plus ya. Kita mulai dari 0. Karena kan sebenarnya ya, ini kan dikurangi 0 ya. Min 0 gitu ya. Jadi ini juga min 0 ya. Kan jadi ini min 0, min 1, min 2. Yang ini juga min 0, min 1, min 2. Jadi ini tinggal kita kopikan ke dalam. Oh ini juga min 0 ya. Nah, jadi dengan seperti ini kita bisa kopikan ke dalam looping kita ya. Berarti ini tinggal digantikan dengan B. Ini juga ganti dengan B. Ini juga ganti dengan B. Dan ini bisa dihapus. Dan ini mungkin kita perlu buat keterangannya ya. Jadi misalkan sama dengan, nah ini ya untuk keterangannya saja ya. Jadi kalau kita jalankan programnya, nah ini dia. X11, X22, X3 sama dengan 1. Oke, di sini sudah ada contoh yang lain. Saya coba cari di internet sistem persamaan linear dan sudah ada jawabannya. Jadi kita hanya mau mencek apakah program kita ini yang sudah kita susun ini memang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan SPL kita ya. Kita coba ganti elemen-elemennya ya. Berarti kan kalau dari soal tadi 2, 3, min 1, 6.
Oke, sekarang kita coba tes. Hasilnya adalah nih min 725 526 sesuai dengan oke, udah benar ya berarti ya. Min 72526. Oke. Baik, jadi ini adalah program eliminasi Gauss kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.